kita nih. Ada yang tahu gak sih narasumber kita siapa nih? Ayo yang tahu boleh banget nih raise hand nih. Ada yang tahu, atau boleh banget nih tulis di kolom chat. Ayo, ayo. Ayo dong, selain Cecil nih, siapa nih? Ada yang tahu gak? Wah, ada yang tahu nih, Lord Gilang. Wah, bener banget nih. Jadi ini narasumber nih kece banget loh. Jadi kita akan dikasih beberapa materi gitu. Gimana sih supaya kita berpikir kritis gitu. Nah, kalian juga harus aktif ya di sini karena kita akan ada door prize bagi kalian yang on cam, aktif bertanya, aktif menjawab. Nah, jadi kalian jangan lupa ya untuk aktif. Iya, bener banget nih Kak Gilang. Nah, kalian juga boleh banget nih follow TikToknya Kak Gilang, Lord Gila XG. Nah, kalian harus banget ya follow ya. Oke, selanjutnya sharing session kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Cecilia Andreas. Kepada Cecil, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Claudia selaku MC terkece pada malam hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara Sharing Session pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa hadirin yang telah hadir pada malam ini. Yang terhormat, Kak Muhammad Gozi Maulana selaku alumni SMA Negeri 17 Jakarta yang pernah menjabat menjadi Ketua OSIS tahun 2019-2020 yang kini melanjutkan studi di IPB University. Berkat kontribusi beliau, acara ini pun dapat terlaksana. Yang saya hormati, Kak Kezia Ceng dan Fitri Ramadhani selaku Ketua dan Wakil Ketua MPK SMA Negeri 17 Jakarta tahun 2022-2023. Yang saya hormati, Kak Muhammad Kamsia Muzamil dan Candy White, selaku Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 17 Jakarta tahun 2022-2023. Yang saya hormati seluruh pengurus Abisana Rutala yang berbahagia. Serta yang saya hormati seluruh hadirin yang dapat meluangkan waktunya untuk hadir pada acara sharing session malam ini. Nah, sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Boleh nih kasih reaction-nya juga. Ayo teman-teman kasih reaction sama komen ya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, baik, dan bahagia selalu ya. Kira-kira lagi sibuk sama aktivitas apa nih? Lagi musimnya hujan dan hujan ya? Iya, lagi musimnya hujan ya teman-teman ya. Tetap semangat ya. Meskipun banyak kesibukan yang kita lalui, harus tetap bersyukur atas kesempatan yang masih disediakan. Tetap terus kembangkan diri dan utamakan hidup yang produktif ya semuanya. Hadirin yang berbahagia, terdapat beberapa rangkaian acara pada malam ini. Yang pertama adalah perbincangan santai dan pemaparan materi bersama narasumber, kemudian sesi Q&A, hiburan atau penampilan, penyerahan sertifikat, dan ditutup dengan dokumentasi. Jadi, wajib banget nih para hadirin sekalian untuk memperhatikan dari awal hingga akhir rangkaian acara untuk mendapatkan door prize-nya. Tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cecilia Andreas, selaku moderator yang akan memandu sharing session pada malam ini. Di sharing session kali ini, kita akan membahas tentang soft skill ya teman-teman semuanya. Berbicara terkait pengembangan soft skill, pasti pernahlah terlintas berbagai pemikiran-pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan seperti, misalnya bagaimana sih cara supaya kita bisa mengembangkan soft skill itu? Terus gimana sih caranya punya mental yang kuat supaya bisa berani bicara depan banyak orang tanpa ada yang rasa gugup atau gak enakan? Apa sih berpikir kritis itu? Dan bagaimana caranya dari soft skill kita yang kita miliki itu dapat menunjukkan cara berpikir kritis? Serta berbagai pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin pernah terlintas di pikiran kita. Ditambah lagi, kita saat ini berada di fase yang harus memiliki soft skill yang cukup matang. Merasa bahwa diri kita itu harus memiliki value, pengalaman, dan hal-hal baru yang belum dieksplor sebelumnya. Kita merasa diri kita nggak boleh hanya diam-diam aja. Nggak boleh nge-stuck atau nyaman dengan zona nyamannya kita sendiri. Jadi kita harus keluar dari zona nyamannya kita. Lalu, semoga ya teman-teman, di kesempatan kali ini, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan atau segala teka-teki yang masih terlintas, itu akan terjawab satu persatu.
Nah, pada kesempatan kali ini, dengan penuh rasa hormat, kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, keren, kece parah, dan spektakuler pastinya. Ada Kak Gilang di sini. Halo, selamat malam Kak Gilang. Gimana kabarnya nih Kak Gilang? Halo, em, baik, alhamdulillah, Cecil. Aku panggilnya Cecil aja. Iya, terima kasih Kak Gilang. Walaupun banyak sibukan, masih mau meluangkan waktunya untuk melakukan pemaparan pada malam ini. Aman. Wah, kayaknya teman-teman semua pada nggak sabar ya nunggu pemaparan materi dari Kak Gilang. Boleh nih kasih reaction jempolnya. Nggak sabar banget beneran ada Hmm. Mas Gilang. Dan kenal beliau itu siapa. Mungkin setelah ini bisa sapa-sapa atau ada yang mau follow TikTok-nya boleh banget. Jadi beliau akan membantu kita untuk menjelaskan lebih lanjut terkait soft skill. Oke, sebelum itu saya akan membacakan CV dari Kak Gilang. Beliau merupakan konten kreator edukasi di TikTok yang sungguh luar biasa, yang suka membahas mengenai isu politik dan kemanusiaan. Beliau juga adalah orang yang kritis, kreatif, inovatif, serta memiliki minat yang tinggi dalam bisnis dan politik. Beliau sudah banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam berorganisasi dan berbagai kompetisi lainnya. Nah, langsung saja. Sebelum memaparkan ini, saya akan membacakan lebih jelas lagi. Jadi, beliau merupakan lulusan SMA Negeri 2 Brebes dan melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor. Beliau adalah mahasiswa agribisnis semester 2 di IPB University. Beliau juga memiliki segudang prestasi dan pengalaman organisasi, mulai dari sekarang, ISEC IPB dari Januari 2022 hingga Desember 2023, IPB Debat Community dari Oktober 2021 hingga Oktober 2022, OSIS SMA Negeri 2 Brebes dari September 2019 hingga September 2020. Nah, Kak Gilang juga memiliki prestasi antara lain semifinalis lomba debat Diamond Universitas Mula Warman tingkat nasional pada Oktober 2021, quarter finalis nol debat competition Universitas Andalas tingkat nasional dari November 2021 hingga sekarang. Juara 1 lomba debat bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Brebes pada Maret 2019, juara 2 lomba debat bahasa Indonesia tingkat wilayah 11 pada Maret 2019. Juara 2 lomba debat bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Brebes dari Mei 2020 hingga Mei 2021. Kemudian, juara harapan LDBI Monaco SMA Muhammadiyah Yogyakarta, tingkat nasional dari November 2020 hingga sekarang. Nah, langsung saja nih teman-teman semuanya, kita masuk ke sesi yang paling tunggu-tunggu, yaitu pemaparan dari Kak Gilang. Nah, untuk Kak Gilang di sana dipersilahkan untuk pemaparan materinya. Oke, makasih buat Cecil dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dari SMA berapa? 17 ya? SMA 17 Ya, Jakarta. Em, Senang banget akhirnya aku bisa balik lagi ke webinar. Sebenarnya aku udah lama banget sih nggak ngisi webinar dan aku nggak nerima webinar karena menurutku aku belum cukup merasa kompeten buat ikut webinar gitu. Karena apalagi ngisi webinar kan dulu. Nah, tapi beberapa tawaran masuk dan ya udah aku ambil ini karena kebetulan yang minta Kak Gozi ya. Kak Gozi itu cutting kalian 2 tingkat sebelum kalian ya? Atau 1 tingkat? 2 tingkat ya? dua Ya, Kak. berterima kasihlah kepada Kak Gozi yang sudah mengkoneksikan kalian dengan anak-anak IPB. Karena jujur, aku sebagai ketua OSIS juga dulu koneksiku terputus dengan adik kelasku. Kayak aku udah nggak tahu ketua OSIS sekarang tuh di SMA aku tuh siapa namanya. Tapi Kak Gozi itu masih perhatian sama kalian, masih ngasih koneksi. Kemarin katanya Kak Divana ya yang ngasih. Nah, ya gitu. Intinya thanks to Gozi buat ngundang aku juga di sini karena aku udah lama banget nih nggak sharing apalagi sama teman-teman SMA, kebanyakan webinarnya webinar kuliah, webinar sekolah yang membosankan gitu. Nah, akhirnya aku bisa sharing lagi bareng teman-teman semua. Sebelumnya disclaimer dulu sih kayak aku tuh semester 4 ya, bukan semester 2. Mungkin di PPT ku semester 2 karena aku belum update di PPT ku. Nah, kalau aku seangkatan juga sama Gozi di PB 58. Kalau Zoom-ku macet-macet bilang ya karena video kalian tuh macet-macet di sini. Ya.
Karena bilangnya sharing session, jadi aku nggak akan membawa acara ini seperti webinar sih. Gue bakal bawa acara ini sesantai mungkin, biar kayak tadi di awal-awal udah kayak formal nih. Nah, sekarang giliran gue itu kayak gue pengen kayak bikin ini tuh ya udah kayak gue ketemu sama anak-anak SMA 17 Jakarta dan gue bakal sharing 1 jam ya kalau nggak salah. 1 jam atau 30 menit, 1 jam. Ya, kalau nggak salah 1 jam gue bakal sharing-sharing sama kalian seputar critical thinking atau soft skill yang saat ini itu dibutuhkan banget ya. Jadi disclaimer juga kalau nanti dalam webinar siapa sih kayak dalam gue sharing itu kayak banyak hal-hal yang barbar dari mulut gue. Mohon maaf ya karena gue nggak bisa mengganti kata-kata yang mungkin terlalu barbar itu dengan yang lebih halus karena mungkin ya itu adalah kata yang menunjukkan emosi. Jadi kalimat atau kata itu juga mengekspresikan emosi teman-teman. Jadi em, aku jarang yang ngubah kata-kata yang harusnya emang itu diubah jadi yang lebih halus tuh jarang karena itu mewakili emosiku terhadap persepsi aku terhadap isu yang aku bahas gitu guys. Gitu. Sebelumnya cek ombak dulu deh kayak yang ada di sini apa ya pertanyaannya? Simple. Kalian habis lulus tuh pengen masuk jurusan apa? Tulis di kolom komentar aja. Tunggu ya, aku bacain. Tulis aja di kolom komentar. Teknik kimia, kedokteran, pertanian. Kok ada yang mau masuk pertanian ya? Psikologi, hukum, komunikasi, pendidikan, international business, FISIP. Macam-macam ya. Ya, anak-anak SMA 17 Jakarta ini harusnya privilege. Kalau nggak UI, ITB, IPB lah. IPB ketiga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masuk IPB dulu nggak apa-apa. Yang bagus-bagus dulu di UI. Kalau bisa di UI dulu. Nah, kalau nggak diterima di UI, di ITB. Kalau nggak di ITB, baru ke IPB. Kan biasanya kayak gitu. Ya nggak, gue sih. Selagi bisa di UI, ngapain di IPB kan ya? Ya udah, selagi di UI, ambil UI dulu. Nah, gue nggak mau promosi IPB karena ini bukan sharing session IPB, jadi ya udah. Cari kampus yang bagus, yang baik menurut kalian sih. Nggak mesti yang di UI bagus banget. Ada juga yang lebih bagus di IPB, kayak statistika IPB itu lebih bagus daripada statistika di UI. Atau misalnya kedokteran hewan di IPB itu lebih bagus daripada kedokteran hewan di UGM dan beberapa jurusan yang memang lebih bagus daripada jurusan yang lain. Apapun itu, whatever, karena gue tahu bentar lagi SNBT atau apa sih yang namanya diubah-ubah itu bikin kalian pusing gitu. Soal critical thinking, gue bakal share screen. Aku mau share screen. Ya, sudah kelihatan belum? Kayak udah kelihatan ya. Waktu itu gue masih semester. Sorry ya, kayak sinyal gue jelek banget deh. Kalau enggak, kalau ntar mati lagi bantu share screen ya, katanya ada operator. Ya udah operator aja yang share screen. Oke. Gue bakal ngebahas critical thinking, problem solving, and best decisions. Gue nggak tahu ya. Oh, tadi ada item-itemnya di layar Zoom. Critical thinking, problem solving, and best decision atau itu sebenarnya ketiganya berhubungan. Kenapa gue bilang ini soft skill? Soft skill kan banyak tuh, ya nggak? Ada public speaking, ada Excel, ada bela diri, itu disebutnya soft skill. Bermain musik, itu soft skill. Terus critical thinking ini soft skill jenis apa? Nggak kelihatan kan? Kayak main gitar kelihatan gue punya soft skill main gitar. Public speaking kelihatan gue punya skill bisa ngomong. Berenang, ya juga gue adalah punya skill. Critical thinking ini bisa gue definisikan sebagai modal sebelum ngomong. Di zaman sekarang itu ngomong itu nggak cukup. Ada ratusan ribu orang yang bisa ngomong. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang bakal didengerin gitu. Intinya kayak gitu. Nah, di critical thinking ini yang akan menjadi basic kalian supaya ada great value,
Gue yakin anak-anak OSIS, anak-anak SMA 17 Jakarta masalah public speaking udah nggak diragukan lagi dong. Anak-anak Jabodetabek tuh udah jago dari kelas 10 lah, kelas 10 nggak sih? Kelas 10 tuh udah public speaking. Tapi satu level setelah public speaking adalah isi atau konten dari yang kalian bicarakan itu didengarkan oleh orang lain. Gini, kalau kalian ngomong apa yang orang lain udah tahu, kira-kira orang lain mau dengerin kalian nggak? Nggak. Kalau gue udah tahu nih isi yang bakal dia omongin, gue nggak bakal dengerin. Kecuali ada yang bakal maksudnya nggak bakal dengerin itu, nggak bakal mendengarkan seantusias itu. Ya nggak? Setuju nggak? Kita ngomong belak-belakan aja. Kalau ada orang yang ngomong, terus isi konten pembicaraannya itu kayak biasa-biasa aja, kayak kita udah tahu, bahkan kita udah tahu itu 10 tahun yang lalu, tapi dia ngomong lagi gitu, kayak ngebosenin dan nggak akan didengerin sebagus itu sama orang-orang yang punya critical thinking buat ngomong secara terstruktur, ngomong dengan isi yang baik. Kalau problem solving, itu intinya masuk juga ke critical thinking and best decisions, atau keputusan terbaik. Critical thinking itu intinya adalah bagaimana kalian membuat sebuah hal lebih indah lagi, membuat sesuatu hal, menemukan ide yang nggak pernah terfikirkan sebelumnya, itu bisa disebut sebagai critical thinking, atau menemukan sudut pandang yang lain dari sesuatu hal. Gue kasih satu pertanyaan ke kalian, dengerin baik-baik kasusnya. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap lebih banyak koruptor, apakah artinya Komisi Pemberantasan Korupsi punya kinerja yang lebih bagus atau lebih jelek? Jawab aja di kolom komentar. Kalau KPK makin banyak nangkep koruptor, itu artinya kerja mereka itu makin bagus atau makin buruk? Yang jawab buruk bisa kasih alasan nggak? Ya, betul. Jadi gini, kritik dalam segala sesuatu ada istilahnya perspektif. Ada perspektif positif, ada perspektif negatif, ada juga namanya logical fallacy, kegagalan berpikir. Nanti kalau kalian masuk IPB, ada mata pelajaran matematika dan berpikir logis, salah satunya adalah logical fallacy, kegagalan dalam memikirkan. Jadi gini, banyak orang yang berpikir, semakin banyak KPK nangkep orang, OOTT, operasi tangkap tangan, itu artinya, wah, KPK bagus banget nih kerjanya, ya kan? Nah, tapi nyatanya, bayangkan, kalau di tahun 2020 ada 5 orang yang korupsi, di tahun 2021 ada 100 orang yang korupsi, dan ditangkap sama KPK, artinya willingness tuh, keinginan orang untuk mau korupsi itu makin tinggi. KPK bisa dianggap gagal, karena tiap tahun makin meningkat, makin banyak uang yang habis. Tapi di sisi lain, bisa juga dibilang makin sedikit nangkep orang, juga bisa dibilang makin buruk kerjanya. Dengan asumsi orangnya itu ada yang korupsi, cuman sengaja nggak ditangkap aja gitu. Kan beda perspektif. Kalau perspektif pertama, kita mengasumsikan KPK itu sebagus itu, jadi nggak ada yang ditangkap, artinya makin bagus tuh karena ya emang nggak ada yang ditangkap aja, emang nggak ada yang korupsi. Masa mau nangkep orang kan nggak ada yang mau korupsi. Jadi kerjanya udah bagus dong, memberantas korupsi, udah nggak ada yang korupsi, udah nggak ada yang ditangkap. Tapi di sisi lain, perspektif lain bilang, ada orang yang mengasumsikan bahwa kalau nggak ditangkap artinya nggak berani nangkap, takut sama mereka. Nah, kan itu perspektif yang berbeda. Dan di critical thinking ini adalah proses Anda berpikir dua sudut pandang itu. Gue kasih pertanyaan yang hubungannya dengan matematika atau ekonomi, tapi ini juga hubungannya critical thinking yang simple. Harga ayam di Jakarta itu 15.000. Harga ayam di Singapura itu 30.000. Tapi kenapa harga ayam di Jakarta itu lebih mahal daripada ayam di Singapura? Kenapa harga ayam di Jakarta itu lebih mahal daripada harga ayam di Singapura? Padahal harga ayam di Jakarta itu 15.000, sedangkan harga ayam di Singapura itu 30.000. Bagaimana seorang yang punya critical thinking bisa menjawab hal yang berbeda faktualnya?
Ada yang bisa jawab? Aku mau ya. Justin. Monggo. Aku boleh pakai suara? Aku izin ya, Kak. Jadi gini, Boleh. untuk perhitungan harga itu nggak dihitung dari kayak harga untuk kita bayar aja, Kak, tapi dihitung dari UMR juga. Kayak bagaimana keseharian kita, pendapatan kita tuh jumlahnya berapa. Terus dari situ kita bisa lihat kayak berapa pengeluaran yang kita perlukan. Jadi kayak gini, misalkan orang miskin, dia cuma punya 10.000 nih, Kak, untuk jajan 1 bulan tuh. Nah, dia pasti kan untuk biaya harga yang 1.000 aja itu mahal kan, Kak. Sedangkan kayak misalkan kalau kita punya jajan 100.000 dalam 1 hari. Nah, itu mau kita beli 20.000 itu kita pasti anggap murah. Jadi kayak gitu, Kak, dari aku. Betul. Betul banget jawabannya. 100 buat Justin nih. Nanti panitia saya kasih door prize ya. Nanti barangkali yang mau jawab terus bisa dapat door prize. Betul banget jawabannya. Sebagai orang punya critical thinking, jawab aja seperti ini. Harga yang kita tidak boleh menilai sesuatu hanya berdasarkan faktual aja. Dalam hukum, istilahnya itu ada yang namanya de facto dan de jure. De facto, mungkin ini pelajaran PKN. De facto itu artinya keadaan yang sebenarnya. De jure itu keadaan status hukumnya. Intinya, de facto, secara faktual, emang harga ayam di Singapura itu lebih mahal daripada di Jakarta. 30 banding 15 mahal mana? Anak SD juga tahu lah, lebih mahal 30.000. Tapi, orang yang punya critical thinking tidak berhenti berpikir pada the factual, tapi berpikir juga di ranah yang holistik. Kalau orang Singapura gajinya misalnya 15 juta per bulan, harga yang 30.000 nggak masalah. Orang Jakarta gajinya misalnya penghasilan rata-ratanya 1.300.000, harga 15.000, rasionya jauh lebih mahal. Jadi ngelihatnya itu jangan melihat faktualnya, ngelihatnya adalah rasio perbandingannya. Dari kasus ayam ini bisa dikembangkan lagi teman-teman. Dengan pola yang sama, kita bisa melihat misalnya kasus kenapa hutang di Indonesia itu masih dianggap aman-aman aja daripada hutangnya Malaysia. Misalnya, hutangnya Malaysia itu misalnya 2 miliar. Hutangnya di Indonesia itu 100 miliar. Tapi kenapa Malaysia itu lebih terancam gagal membayar hutang daripada Indonesia? Jawabannya adalah jangan melihat tentang jumlahnya, lihat hal yang lain. Misalnya, Malaysia itu punya cadangan uangnya 5 miliar doang. Dan dia udah utang 2 miliar. Kalau dia bayar utang 2 miliar, cadangannya tinggal 3 miliar doang buat menghidupi rakyatnya. Indonesia utangnya 100 miliar, tapi punya cadangan uangnya 10 triliun. Jadi ngebayar 100 miliar masih punya cadangan yang banyak. Paham nggak sampai sini? Paham? Paham kan? Nah, itu case pertama critical thinking. Yang pertama adalah jangan pernah melihat sesuatu by perspektif de facto saja. Lihatlah segala sesuatu secara holistik. Ini hanya bisa dilakukan kalau Anda punya critical thinking. Jadi itu adalah contoh. Critical thinking itu banyak jenisnya. Ada yang matematika. Kalau kalian setiap hari suruh ngerjain matematika, matematika adalah contoh belajar critical thinking terbaik, termudah. Tapi anak-anak zaman sekarang itu nggak butuh critical thinking dalam matematika. Maksud gue gini, ngerjain aljabar itu susahnya setengah mati. Karena ngemikirin polanya ini gimana, habis ini gimana. Tapi pola-pola itu emang benar-benar ngasah critical thinking dan logika kita. Karena kita harus mengingat caranya, mempertahankan prosesnya, dan sebagainya. Tapi yang jarang dibahas di sekolah adalah critical thinking dalam kehidupan sehari-hari. Humanity, yang kayak gue kasih contoh, itu satu teknik dalam critical thinking. Memandang sesuatu bukan hanya dari satu faktor, tapi dari faktor yang luas. Jelas ya? Oke, next slide deh. Next slide. Jadi gue nggak akan berpatokan sama slide ini doang sih. Gue bakal ngebawa hal yang baru, fresh. Next slide. Ya, ini tadi udah kenalan. Next slide aja. Next slide. Ya, apa itu critical thinking? Ini tulisan pengertian critical thinking yang udah lama. Sebelumnya. Ya, apa itu critical thinking? Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional. Jernih dan rasional ya kata kuncinya. Jangan berpikir di dalam logical fallacy,
Gue ngomong dalam bahasa yang aneh, kalau nggak tahu tulis aja di kolom komentar. Logical fallacy itu artinya kegagalan berpikir. Orang itu bisa nuduh orang lain yang sebenarnya benar, cuman karena dia nggak suka aja, akhirnya dia nggak milih dia. Banyak hal. Ketika kamu ada yang namanya apa ya istilahnya, majority logical fallacy jenisnya majority rules kalau nggak salah. Intinya kalau orang kebanyakan milih A, berarti A ini pasti benar. Enggak. Jadi ada namanya logical fallacy. Untuk logical fallacy mungkin kalian bisa belajar sendiri lah jenis-jenisnya. Intinya berpikir jernih dan rasional adalah bagaimana seorang itu memandang bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi sudut pandang yang lebih luas lagi. Next. Ya, terus apa manfaatnya? Gue kasih outline manfaatnya. Critical thinking, seperti yang gue bilang di awal, itu adalah modal dalam public speaking. Untuk naik satu level setelah public speaking gaya paling umum. Ngapain sih public speaking? Contoh, moderator tadi, Cecil. Cecil ngomong selama 5 menit, itu disebut public speaking. Pembukaan, salam-salam, motivasi, and so on itu disebutnya public speaking. Tapi Cecil mungkin akan mendapatkan tantangan public speaking yang lebih gede lagi kalau Cecil nyalon ketua OSIS. Cecil harus pidato di depannya seperti ketua OSISnya ya. Mungkin ketua OSISnya mungkin pernah ngerasain gimana harus campaign, pidato, menjawab pertanyaan dadakan di tengah puluhan ratusan orang. Dan itu adalah skill critical thinking untuk menjawab itu. Dan ini adalah yang poin B, mudah menjawab pertanyaan. Dalam kehidupan kalian yang lebih lanjut, jangankan lebih lanjut, sekarang aja nih, banyak orang-orang yang sering ngasih pertanyaan secara mendadak, presentasi, wawancara, dan banyak lagi. Kalau kalian nggak punya critical thinking, kalian nggak akan bisa ngejawab itu. Yang ketiga adalah brainstorming, yaitu mencari ide, mencari judul webinar ini. Webinar ini judulnya apa? Sharing session. Sharing session ya. Coba bayangin. Ya, sharing session. Kalau mungkin bisa lebih brutal lagi judulnya. Liberalisme thinking misalnya, or other, dan hal lain untuk memikirkan judul dari webinar ini aja itu termasuk brainstorming. Brainstorming itu memikirkan kayak gini, apa ya kira-kira judul dari webinar ini? Oh, relevannya apa ya? Nah, ketika kalian sudah bertanya, oh, yang lebih relevan apa ya? Terus masuk ke pertanyaan kedua, oh, yang menarik perhatian apa ya? Terus masuk ke pertanyaan ketiga, oh, yang relate dengan pembicaranya apa ya? Nanti jadi satu judul. Itu termasuk brainstorming. Proses berpikir untuk menghasilkan sesuatu output itu disebutnya brainstorming. Itu fungsinya ya. Tiga adalah leadership skill. Ini OSIS apalagi ya? Nggak ada OSIS yang nggak bisa jalan, nggak ada OSIS yang jalan kalau nggak punya critical thinking. Memikirkan lombanya apa, itu juga termasuk proses dalam brainstorming critical thinking yang dibutuhkan di zaman sekarang. Nggak main-main. Banyak orang yang gagal kehidupan universitinya, mereka nggak bisa beradaptasi dengan teman-temannya yang udah jago public speaking duluan dari SMA. Mereka sering ngerasa minder karena dia kalau ngomong gak ada yang dengerin. Ini real ya teman-teman. Ada teman gue yang minder karena setiap dia ngomong gak ada yang dengerin. Kan dia yang ngomongnya itu omongannya anak SMP. Bahasanya itu bahasan anak SMP yang sebenarnya itu udah perilakunya dia itu kayak public speakingnya bukan maksud apa ya, kayak obrolannya dia itu tertinggal jauh. Makanya organisasi itu sepenting itu sebenarnya di masa SMA supaya di university nanti kalian bisa beradaptasi dengan orang-orang yang emang jago. Tapi gue yakin university kayak kalian, SMA kayak kalian itu nggak perlu organisasi pun mungkin udah hafal ya. Tapi kalau anak-anak yang daerah, itu butuh banget organisasi karena mereka tanpa organisasi itu susah beradaptasi sama kalian-kalian ini dari SMA 17 gitu. Dari SMA yang emang udah favorit gitu loh. Next. Mungkin next ya.
Mungkin gue kasih contoh deh untuk yang poin B, mudah menjawab pertanyaan. Dulu aku masuk ke AIESEC ya. AIESEC IPB. Mungkin kalian pernah dengar AIESEC. AIESEC itu salah satu organisasi yang paling susah ditembus dimanapun universitinya. Karena pendaftarnya itu 500 sampai 600 orang, yang diterima itu 50 orang. 1 banding berapa itu? 1 banding 5 atau 1 banding berapa? Nah, ada salah satu pertanyaan di babak terakhir yang mempertanyakan seperti ini. Intinya simpelnya gini deh. Ada satu konflik perusahaan. Bentar. Oke, gue lanjut. Ada konflik, intinya ada 2 orang yang konflik. Orang itu bekerja di tempat yang sama. Sebagai atasan, gimana cara kamu mengatasi permasalahan itu? Ada yang bisa jawab? Langkah pertama untuk menentukan solusinya itu gimana? Sebagai orang yang punya critical thinking. Ada yang mau jawab? Kalau ada 2 orang konflik, mereka bekerja di satu tempat yang sama. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah mereka dalam case seperti itu? Ada yang bisa paham? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Ya, kalau nggak ada yang tahu, gue deh yang ngasih tahu. Gue ngejawabnya kayak gini. Pertama, teman-teman gue langsung bilang, oh jangan apa ya, satunya dikeluarin aja dan lain sebagainya. Ya, ada yang bilang dengerin penjelasan dari 2 belah pihak dan lain sebagainya. Benar, dengerin dulu kedua belah pihak. Tapi sebagai orang yang punya critical thinking, gue langsung ngejawabnya seperti ini dulu. Sebelum kita tahu solusi yang terbaik apa, kita harus identifikasi beberapa hal. Ini disebutnya kalau dalam debat itu tekniknya mengkarakterisasi. Mengkarakterisasi itu adalah cara untuk menentukan solusi terbaik. Kalau bahasa kedokterannya itu disebutnya diagnosis. Mungkin anak-anak FK pasti harusnya tahu ya, calon anak FK. Mendiagnosis. Sebelum kita ngasih obat, kan kita diagnosis dulu orangnya sakit apa. Aku mencari tahu permasalahan. Nah, sebelum cari tahu permasalahannya, ada lagi sebelum itu. Permasalahannya udah dikasih tahu sih di slide waktu itu. Yang belum dikasih tahu adalah hubungan mereka itu dalam pekerjaan itu apa? Apakah bos dengan bawahan atau sesama karyawan atau sesama bos? Itu yang nggak dikasih tahu. Dan gue menjawab itu dengan mengidentifikasi. Gue membuat 2 asumsi. Asumsi pertama adalah bos dengan karyawan. Asumsi kedua adalah karyawan dengan karyawan. Maka saya punya 2 solusi yang berbeda penyelesaiannya. Itu panjang. Tapi teman-teman gue yang lain itu ngejawabnya satu solusi. Nah, kemampuan inilah yang didapetin dari gue belajar critical thinking. So, if you have a critical thinking, kamu bakal banyak pikiran. Makanya gue sering bikin story di status gue, think like philosopher. Berpikirlah seperti seorang filosofer. Filsuf bahasa Indonesianya. Ini yang banyak nih. Kuliah, sekolah, itu tujuannya orang zaman sekarang nih ya, gue kasih tahu. Orang zaman sekarang itu tujuan kuliah, sekolah, itu ujung-ujungnya outputnya cuma orientasinya pekerjaan terus. Gue agak capek sih dituntut magang ini, magang itu. Itu kapitalisme. Menurut gue sebagai orang yang kritik ya, gue kritik. University sekarang, sekolah sekarang itu arahnya itu requestan dari orang-orang kapitalis. Gajinya murah, tapi skill yang dituntut itu banyak. Masih semester 1 udah mikirin magang. Bayangin, semester 1 mikirin magang, mikirin gimana cara build karir sebelumnya, daripada dia mikirin bagaimana gue mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang gue dapat hari ini. Orientasi orang-orang zaman sekarang, terutama university ya teman-teman, itu udah keluar dari filosofinya Ki Hajar Dewantara yang sering ngomong pendidikan itu untuk memperhalus akhlak, untuk membuat kalian mengerti dan meresapi apa yang kalian miliki, ilmu pengetahuan yang kalian beli tuh dengan mahal, dengan effort.
bayangin semester 1 udah mikirin magang. Orang pikir sebagai orang, mungkin kalau gue sebagai orang yang sering kritik atau punya critical thinking, orang pikir, wah bagus banget semester 1 udah mikirin magang. Berarti dia udah punya jenjang karir yang jelas, dia udah rasional. Iya sih, zaman sekarang harus rasional. Gue orangnya idealis, tapi gue juga masih rasional. Tapi menurut gue orang sekarang itu udah keterlaluan banget gitu untuk menjadi rasional sampai melupakan hakikatnya dia gitu. Semester 1 mikirin magang, oke, bagus banget dapat pujian macam-macam. Tapi gue sebagai orang yang punya critical thinking melihat ini dari sudut perspektif yang lain. Kalau orang itu langsung melihatnya kayak gini, kalau gue ngelihatnya dari sisi yang lain, dari sini misalnya. Oh, bayangin orang-orang itu udah di-push sama perusahaan-perusahaan kayak Shopee, Unilever, dan lain-lain buat, oh lu harus udah kerja, lu udah punya skill yang bagus banget, gue udah senang banget nih terima orang-orang kayak lu, gue bakal terima lu masuk ke gue, tapi gue gaji lu ya biasa-biasa aja. Lu yang tadinya dulu itu orang-orang persaingannya nggak seketat itu, semester 1 sampai semester 8 ya fokus belajar, KKN, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang sekarang itu lebih ke belajar, dapat skill, kerja, kerja, kerja. Bahkan mereka udah bilang KKN itu nggak penting. Masih ada Gozi nggak di sini? Banyak orang yang senang kalau nggak KKN. Berarti ada satu hal yang hilang di sisi mereka. Mahasiswa atau siswa itu salah satu tujuannya adalah berkontribusi. Berkontribusi ke masyarakat lagi. Makanya UI, anak-anak UI ini sering dikritik balik nih sama orang-orang. Kalau dia ngeritik apa kontribusi, kalau dia sering kritik pemerintah, mereka sering dikritik balik gara-gara di kuliah di university mereka itu nggak ada KKN. Sering ditanya, emang anak UI kontribusi untuk Indonesia itu apa? Nggak ada KKN, nggak pernah turun KKN. Nah itu untuk menunjukkan bahwa tujuan university itu atau kalian nanti itu bukan hanya untuk for work, no, tapi menjadi orang-orang yang punya akhlak yang baik, menjadi orang-orang yang philosopher, kayak berpikir dengan jernih dan baik gitu, berkontribusi. Nah itu sekilas aja untuk menunjukkan contoh bagaimana memandang sesuatu. Memandang budaya kejar-kejaran magang ini sebenarnya baik nggak sih? Dalam debat itu sering nih, Dewan ini menyesali, misalnya Dewan ini menyesali adanya program Kampus Merdeka. Ada mosi ini menolak Kampus Merdeka. Jawabannya apa? Ya jawabannya yang gue bilang tadi, anak-anak itu jadi nggak fokus lagi soal belajar, mereka fokus tentang how to build their career, then they are have knowledge, and bagaimana mereka kembali lagi ke masyarakat. Kayak gitu lah. Nah, pertanyaannya adalah, kemampuan critical thinking itu alamiah atau enggak? Menurut gue ini nggak alamiah. Ini tuh dilatih. Kalau kalian bego hari ini, malam ini, kalian kayak, wah gue nggak tahu nih ngomong apa nih, bahasa-bahasanya aneh-aneh nih, awkward nih. Nah, kalau kalian berlatih, next time kalian bakal bisa. Next, lanjut slide-nya. Udah berapa menit ini? Tolong, kalau tinggal 15 menit, kasih tahu gue di kolom chat ya. Oke. Nah, bagaimana cara memulai ini? Ada 3 hal, basic knowledge, analisis problem, elaborasi. Next. Oke, basic knowledge. Ilmu pengetahuan dasar apa sih yang harus kalian punya sebelum punya critical thinking? Gue sharing session kan namanya, jadi gue mau sharing. Gue di debat itu harus belajar semua hal. Di debat, gue harus belajar ekonomi, gue harus belajar hukum, gue harus belajar filosofi, gue harus belajar hubungan internasional, gue harus belajar politik, gue harus belajar agama, gue harus belajar seni, gue harus belajar apa lagi ya? Seni, politik, bahkan hal-hal yang absurd kayak teknologi dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai pengetahuan. Nah, dalam pengetahuan itulah yang dibutuhkan sebelum kalian menjawab critical thinking. Kalian disuruh menganalisis pertanyaan isu, dikasih pertanyaan ekonomi, tapi kalian anak hukum. Gue anak ekonomi, tapi gue suka debat politik.
jurusan itu sama sekali tidak bisa menghambat kalian untuk tahu segalanya. Ilmu pengetahuan itu gratis. Catat gue ya. Gue bisa tahu banyak hal karena ilmu pengetahuan itu gratis. Gratis, tis. Buka OpenAI, ChatGPT, ketik apa yang pengen kalian tahu, dia ngasih tahu kalian secara jelas dan detail. Bayar nggak? Gratis. Nggak ada yang bisa membatasi itu. Ada jutaan knowledge di luar sana. Apa yang paling penting bagi gue sebagai pemula? 3 hal. Kalau kalian belajar, ini gue ambil dari debat ya, karena debat itu critical thinking-nya nomor 1. Harus punya critical thinking. 1, tujuan suatu sistem. 2, prinsip dasar. 3, peran aktor. Belajarnya apa nih, Kak? Banyak banget yang nanya. Ada ratusan ribu knowledge buku. Untuk mulai critical thinking, apa ya sih yang aku harus hadapi? Ini dulu deh, 3 dulu. Tujuan sistem. Tahu tujuan pendidikan itu apa, tahu tujuan negara itu apa, tahu tujuan parlemen apa, tahu tujuan gue sekolah itu apa, tujuan manusia diciptakan itu apa. Itu dulu, tahu semua hal yang ada di dunia ini tuh sistem, semua yang berhubungan sistem. Sistem sekolah, sistem belajar, sistem hukum, sistem politik, sistem aturan. Ini gue ngomongin soshum ya. Anak SMA mungkin masih jauh mengawang-awang nih. Kak Gilang ngomongin soal filosofi dan lain sebagainya. Cuman apa ya yang lebih relate daripada itu? Kalian mungkin masih belajar matematika, kimia, fisika, biologi. Nah, hari ini gue kasih hal yang lebih jauh futuristik dari hari ini. Kalian belajar soal ini, mungkin penjelasan gue ini terlalu futuristik, tapi ini bakal kalian dapetin anyway. Kalian bakal dapetin ini. Semoga yang gue sampaikan masuk dan paham ya kalian ya, karena gue nggak paham lagi gimana cara bikin ini lebih simple, tapi ini udah yang paling simple. Pertama, belajar dulu tujuan. Sebelum gue ngejawab soal pertanyaan tadi, ini masuk ke pertanyaan tadi. Tujuan KPK didirikan itu apa sih? Mereka itu memberantas kalau orangnya udah korupsi doang, atau mereka punya kewajiban juga memberantas sebelum orangnya korupsi. Maksud sebelum memberantas orangnya korupsi adalah misalnya jangan sampai ada celah mereka korupsi. Pasang CCTV di mana-mana misalnya, itu kerja KPK. Atau bikin sistem keuangan yang transparansi. Sebenarnya kerja mereka itu sebatas apa sih? Sebatas kalau ada yang korupsi ditangkap, atau jauh sebelum itu, atau lebih luas daripada itu. Mencegah orang korupsi itu punya KPK nggak sih? Nah, kalau kalian udah tahu jawaban itu, kalian bisa ngejawab pertanyaan pertama gue tadi yang soal KPK. Iya nggak sih? Kalau kalian singkatan KPK aja itu nggak tahu, ya gimana kalian bisa ngejawab pertanyaan gue? Basic knowledge ini adalah nomor 1. Wawasan harus luas. Baca buku yang banyak. Kalau gue nggak punya buku, jujur. Dikit banget buku yang gue baca, tapi gue setiap hari pasti ada artikel yang gue baca. Instagram gue itu following gue, itu hampir 80% semua media berita mainstream. Artikel, knowledge. Jadi setiap hari mungkin ada 10 artikel yang gue serap setiap hari untuk update matering. Coba kalian punya satu akun Instagram, follow aja akun-akun yang berita dan menurut kalian nambah knowledge. Jadi beranda kalian itu nggak ada tuh kayak Aukarin, siapa tuh nggak ada. Beranda gue isinya ya asumsi, detik.com, kayak gitu doang. Dan itu gue setiap hari lewat dan setiap hari gue baca. Itu knowledge. Prinsip dasar. Ini agak filosofer. Pusing-pusing kalian dah. Filosofer itu berpikir secara prinsip. Gue kasih case yang gampang. Ada satu Twitter yang gue baca, tweetnya kayak gini. Guys, minta saran dong guys. Gue mau SBMPTN. Apa sih bahasa sekarang SBMPTN itu apa? Nah, SNBP. ya, dia tanya gini di base Twitter. Kalian main Twitter nggak? Main. Nah, Jakarta, anak Jaksel harusnya main Twitter dong. Main. Nggak main. Nggak main. Astagfirullah, tahun berapa ini nggak main Twitter? Main Twitter tuh banyak orang ribut. Kalau mau ngelihat, oh Jakbar ya? Aduh, kok Jakbar? Gue kira Jaksel. Oh pantes, gue itu Jakbar banget. Ya udah. Mungkin kita belajar dari Jaksel ya, kita harus meniru gaya hidupnya Jaksel. Yang which is itu. Jangan kalah sama Jaksel. Main ya. Jaksel itu penghuni Twitter nomor 1. Jakbar jangan kalah sama Jaksel. Nah,
Di Twitter itu ada orang yang nanya kayak gini, guys, kasih gue saran dong, gue pengen masuk university, tapi orang tua gue nggak ngizinin. Apa gue ambil duitnya aja ya dari ATM? Gue tahu PIN ATM-nya. Apa gue ambil aja ya buat gue ikut bimbel supaya gue masuk university? Pusing nggak? Niatnya baik, pengen belajar, tapi caranya salah, ngambil duit orang tua. Prinsip praktikal. Prinsip itu kayak gitu. Prinsip intinya adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan praktikal. Maksudnya gini, prinsip itu mau baik mau buruk, pokoknya itu dulu. Contoh, siapa yang tahu film Thanos? Tahu Kak, tahu. Avengers. Tahu. Menurut kalian, tujuan Thanos ngebunuh separuh orang untuk menyelamatkan bumi, itu benar nggak? Pertanyaan simpel tapi jadi bahan debat dalam mosi-mosi debat. Benar nggak yang dilakuin Thanos supaya bumi itu nggak kiamat, orang-orang nggak banyak mati, lebih baik gue matiin separuh manusia. Benar nggak? Benar tapi nggak benar. Benar tapi nggak benar. Jadi pusing. Ini pertanyaan yang mempusingkan kalian. Jawaban gue kasih tahu. Syaratnya, prinsipnya dulu, baru praktikalnya. Prinsipnya bener nggak nih ngebunuh orang? Nggak bener kan? Berarti mau bagus mau enggak. Kalau prinsipnya udah salah ya salah. Titik. Tapi bisa nggak sih Kak? Ada suatu hal yang bisa membenarkan Thanos? Bisa. Ada lagi prinsipnya utilitarianisme. Itu prinsip yang membolehkan bunuh orang lain asalkan benefitnya lebih gede daripada kalau lu nggak ngebunuh dia. Paham nggak? Kalau Thanos nggak ngebunuh separuh orang, semua orang mati. Lebih baik kita matiin separuh aja biar separuhnya hidup. Nah, itu mungkin bisa untuk membenarkan Thanos. Tapi jarang orang bisa ngasih hal yang benar sesuai dengan prinsip itu. Paham ya? Banyak banget prinsip-prinsip HAM, prinsip agama, prinsip pajak, prinsip hukum, prinsip investasi, prinsip syariah, prinsip toleransi, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi nih, prinsip demokrasi. Contoh prinsip demokrasi. Boleh nggak sih kita ngecurangin, misalnya ada calegnya ini mantan koruptor, tapi dia nyalon, dia sah dan dia boleh nyalon. Boleh nggak sih kita sebagai anggota komisi pemilihan, kita anggota KPU, kita nyurangin aja orang ini biar nggak menang. Boleh nggak? Dia kan orangnya, misalnya ada satu orang yang jahat, kayak Donald Trump nih. Ada orang yang jahat kayak Donald Trump. Terus dia nyalon di Indonesia. Kira-kira lu sebagai panitia pemilihan, lu bakal mencurangi dia nggak supaya dia nggak menang? Kalau dia menang nih, Indonesia bisa hancur misalnya sama dia. Siapa deh misalnya? Ferdy Sambo. Ferdy Sambo ini misalnya nyalon presiden. Sah dia nyalon presiden. Dan dia kemungkinan besar menang. Tapi lu tahu sebagai orang yang berilmu, lu tahu bahwa Ferdy Sambo ini bisa merusak negara misalnya. Kalian bakal milih dia nggak? Bakal mencurangi dia nggak? Nggak boleh dicurangi. Meskipun buruk, tapi prinsipnya itu nggak boleh. Nah, itu disebut prinsipal. Peran aktor easy lah. Peran aktor tuh intinya ya, dalam ekonomi, presiden itu punya fungsi apa sih? Guru itu punya fungsi apa sih? Pokoknya setiap orang, setiap profesi, itu ada perannya masing-masing. Nah, itu peran aktor. Next slide, 5 menit lagi. Ini nggak mungkin semua slide. Ya, nggak apa-apa. Urgensi itu intinya adalah hal yang paling penting. Jadi lebih penting mana? Keharusan, urgent banget nggak? Intinya urgensi itu urgent banget nggak sih lu sampai harus ngelakuin hukuman mati di Indonesia? Emang separah apa korupsi? Misalnya kayak gitu. Kalau benefit and harm itu intinya dampak baik dan dampak buruk yang bakal muncul ketika lu melakukan sesuatu gitu. Nah, next slide aja. Nah, ini contoh ya. Ini prinsip dan praktikal. Next slide aja. Tadi soalnya udah gue kasih contoh. Critical thinking in debat ini nggak penting karena kita nggak belajar debat malam ini. Next slide aja.
problem solving. Next slide. Ya, ini adalah lanjutan atau turunan dari practicality. Next slide. Heading menentukan problem solving. Pokoknya untuk menentukan problem solving, kalau ada masalah yang rumit, kalian harus mendefinisikan masalahnya apa dulu, kalian tahu penyebabnya, dan kalian harus punya urutan untuk memprioritaskan penyelesaiannya. Kenapa prioritas itu penting? Contoh, kalau kalian punya masalah, misalnya masalahnya adalah kalian harus membawa tabung oksigen untuk orang lain yang sedang membutuhkan oksigen. Motor kalian rusak. Prioritas kalian itu mengantarkan oksigen dulu atau membenarkan motor kalian dulu? Antar oksigen dulu dong. Nanti orangnya sekarat kalau nggak sampai oksigennya kan. Itu prioritas bagaimana solve problem. Priority of problem atau memprioritaskan mana dulu. Kalau intinya itu dalam masalah ada urutan dalam menyelesaikannya. Contoh, OSIS bangkrut, duitnya habis karena nggak bisa bayar event, ngundang artis tapi duitnya kurang. Cara nyelesainnya gimana? Kan ada urutan caranya. Apakah langsung ngebayar, langsung ngutang ke bank dulu, langsung ngejual motor dulu, atau langsung ngapain dulu nih kalau OSIS kurang duit? Ada urutannya supaya nggak salah gitu. Next. Intinya bikin prioritas dalam menemukan masalah. Next, ini udah sih. Next. Nah, yang terakhir adalah best decision, pengambilan keputusan terbaik, teman-teman. Sebagai anggota OSIS atau mahasiswa, kalian selalu dituntut untuk menentukan pilihan terbaik. Apakah kita bakal ngadain kelas meeting online atau offline? Apakah kita bakal ngundang artis Fiersa Besari atau Sheila on Seven? Apakah kita mau ngebikin event ini jadi gede atau biasa-biasa aja? Itu dituntut untuk mengambil keputusan setiap hari. Mana pilihan yang baik jika ada 2 pilihan, 3 pilihan, mana yang harus gue ambil? 4 hal ini yang harus diperhatikan untuk milih mana yang harus diambil. 1, benar secara moral ataupun praktik. Jangan sampai pilihan kalian itu salah secara moral atau praktiknya. Kedua, trade off. Sedikit trade off. Jadi trade off itu maksudnya apa? Ada 2 pilihan. Kalian satunya tidur, satunya sekolah. Kalian bakal milih apa? Minggu depan nih, kasusnya adalah minggu depannya ujian. Pilihannya adalah lanjut tidur atau berangkat sekolah. Jawabannya berangkat sekolah. Tapi kalau kasusnya berbeda, lu lagi sakit hari itu. Maka lu lebih milih tidur atau lebih milih sekolah? Trade off-nya itu lebih baik tidur. Karena kalau kalian lanjut sekolah, kemungkinan besar sakit kalian makin parah, kalian nggak bisa ikut ujian minggu depan. Itu namanya trade off. Kalau gue nggak milih ini, kira-kira pilihan ini bakal seperti apa ya? Itu namanya trade off. Trade off itu hal yang hilang dari pilihan. Jadi gini, kalau kalian lebih milih sekolah, maka yang hilang adalah kenikmatan tidur. Ya nggak sih? Itu namanya trade off. Jadi lebih baik tidur atau lebih baik sekolah? Kalau kalian lebih sakit, lebih baik tidur. Karena manfaat dari tidur itu jauh lebih baik untuk masa depannya. Nah, itu trade off. Apa yang hilang dari apa yang tidak kalian pilih? Contoh, kalian lebih milih sekolah, maka trade off-nya adalah kalian nggak bisa tidur. Itu. Yang ketiga adalah yang paling menguntungkan banyak orang, namanya utilitarianisme. Kalau ada 2 pilihan, pilihlah yang manfaatnya itu paling banyak ke orang lain. Intinya kayak gitu. Itu prinsip utilitarian nomor 3. Yang keempat adalah minim resikonya. Resiko itu artinya kemungkinan untuk gagalnya itu lebih kecil. Ya, meskipun ada high risk, high return, makin kecil resikonya, maka makin aman dan makin jelek. Contoh, mau manggil Fiersa Besari atau mau bikin pentas seni aja. Kalau mau bikin pentas seni aja ya murah, nggak bakal rugi, nggak takut nombok. Tapi konsekuensinya ya eventnya kecil. Tapi kalau ngambil resikonya Fiersa Besari, manggil Fiersa Besari misalnya, duitnya gede. Kalau nombok gimana? Gue harus lebih keras kerjanya. Tapi untungnya adalah eventnya gede, gue dapat
gengsi dan sebagainya. High risk, high return. Kalau yang D ini lebih ke pilihan aja sih, bukan keharusan. Tapi yang ABC ini adalah keharusan. Next, mungkin itu aja sih. Gue rasa udah cukup. Udah jam berapa ini? Ya, udah pas 8.11 setelah 1 menit ya. Yang ini adalah contoh yang tadi gue udah kasih. Next, kayak udah selesai. Mungkin itu aja sih dari gue untuk problem solving, based decisions, and critical thinking. Oke, itu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Gilang atas pemaparan materinya. Yuk teman-teman semua tepuk tangan yang meriah untuk Kak Gilang untuk pemaparan materinya. Oke, saya di sini akan sedikit memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Gilang. Jadi, critical thinking itu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, pemikiran yang reflektif dan mandiri. Adapun manfaat mempelajari critical thinking, yaitu public speaking, mudah menjawab, brainstorming, dan leadership skill. Nah, bagaimana cara memulai critical thinking? Yang pertama, tadi Kak Gilang udah jelasin ada basic knowledge, adanya tujuan, prinsip, dan peran. 2, analisis problem, kita harus menganalisis masalah-masalah yang ada. Ketiga, elaborasi, ada urgency, benefit, dan prinsipal atau praktikal. Problem solving adalah penyelesaian masalah dengan cara sebaik mungkin. Cara menentukan problem solving yang pertama, menemukan masalah secara garis besar. Nah, awalnya harus mendefinisikan masalah, menentukan penyebabnya, dan memprioritaskan penyelesaian. Yang kedua, membuat kesepakatan. Yang ketiga, mengambil keputusan harus dilakukan dengan keputusan yang terbaik dan paling tepat. Ada juga yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yaitu benar secara moral maupun praktik. Sedikit trade-off, paling menguntungkan banyak orang, dan minim resiko atau konteks. Nah, sebelum membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman semua, boleh nggak ya Kak Gilang kalau misalnya aku ada satu pertanyaan yang ingin diajukan kepada Kak Gilang? Silahkan saudara-saudara sekalian. Oke, jadi kan tadi Kak Gilang udah jelasin nih materi tentang soft skills. Nah, soft skills sendiri itu kan awalnya pasti dari diri kita sendiri itu kan Kak, tekadnya. Terus pasti didukung sama lingkungan sekitar kita. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya dari diri kita sendiri itu udah ada tekad, udah ada keinginan untuk kembanginlah soft skill baik di bidang apapun itu, tapi dari lingkungan kita sendiri itu kayak kurang mendukung tuh gimana menurut tanggapan Kak Gilang sih? Terima kasih Kak, semua dijawab. Oke. Environmental atau lingkungan. Menurut gue lingkungan itu emang support. Jujur support 80%. Kalau bisa kalian di UI dah intinya. Karena lingkungan itu support 80% buat kalian bisa berkembang. Itu. 80% menurut gue ya. Karena environmental itu benar-benar banyak orang yang nih jargonistik tuh bilang gini. Lingkungan itu nggak berpengaruh sebenarnya ke kalian. Kalau kaliannya punya tekad. Bullshit menurut gue. Tetap mempengaruhi bahkan ketika kalian punya tekad sekalipun. Maka jawabannya adalah pertama, apakah kita bisa bekerja atau berjalan tanpa dorongan lingkungan? Bisa, tapi hampir sangat lambat dan kurang efektif jika kalian tidak punya lingkungan yang support. Maka jawaban terbaiknya adalah mencari lingkungan itu dan meng-create, atau yang kedua, meng-create lingkungan itu. Jadi gini, lingkungan itu ada 2 hal. Ada 3 hal. Satu, alamiah. Kalian lahir di mana? Di situ kan. Di Jakarta, di SMA 17. Itu yang alamiah. Yang kedua adalah yang bisa dicari. Cari community, cari orang-orang yang support. Dan yang ketiga, kalian yang ngebikin sendiri. Jadi gitu. Jangan pernah menganggap bahwa lingkungan gue saat ini adalah lingkungan satu-satunya. Logical fallacy. Environmental atau lingkungan itu banyak banget. Kalian bisa milih lingkungan yang emang support. Kalian bisa bikin lingkungan
Atau kalian bisa cari lingkungan itu? Terus jawaban gue adalah, kalau lu nggak bisa ngebikin lingkungan itu, cari lingkungan. Jangan belajar sendirian. Atau jangan bergerak sendirian. Meskipun bisa, akselerasinya itu lama. Kedua, bisa kalau kalian punya tekad, tapi lagi, supaya akselerasinya cepat, pergerakannya cepat, jadi gini, fungsi lingkungan. Kalau gue males, ada yang ngedorong gue buat ngelakuin itu. Kalau gue capek, ada yang memotivasi gue untuk melakukan itu. Itu yang fungsi lingkungan. Dan kekurangan dari manusia Indonesia adalah, kalau dia baca buku quotes motivasi, ya sehari 2 hari doang semangatnya. Setelah itu enggak. Tapi kalau lo masuk ke lingkungan kompetitif, itu motivasi lo itu nggak berhenti sehari 2 hari aja gitu. Lo terus termotivasi setiap harinya, biar nggak kalah kan, biar terus kekejar kan. Nah, itu jawaban dari gue adalah create community, cari community yang lain dan lain sebagainya, atau lo bisa jadi orang yang ngebikin community. Tapi kalau lo mau berjalan sendirian, bisa juga. Cuman resikonya adalah, yaitu, lo harus setangguh orang yang tertangguh di dunia ini. Itu jawaban dari gue. Thank you. Pertanyaannya bagus banget. Baiklah, ya. Jadi kita harus mencari lingkungan yang benar, komunitas orang-orang yang bisa support ya, Kak. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mungkin masih kurang ngerti atau banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Selagi masih ada waktu, boleh bertanya kepada Kak Gilang. Boleh nih teman-teman raise hand yang ingin bertanya. Atau ada yang berhalangan, boleh kirim di kolom komentar aja. Tadi Kak Kamsya udah raise hand ya? Aku next aja deh, abis Oke, izin. Kak Kezia, silakan. Halo semua, aku Kezia Chong. Jadi aku mau nanya sama Kak Gilang, selaku narasumber. Tadi kan Kak Gilang ada bilang kalau critical thinking itu tidak alami, benar? Lalu critical thinking itu dilatih. Nah, tadi ada inti dari situ, cara ngelatihnya itu dengan memperluas wawasan, dengan memperluas basic knowledge, karena basic knowledge-nya nomor 1. Jadi terus juga knowledge itu gratis. Nah, kalau misalnya udah dapet knowledge-nya nih, kalau dari aku pengen tahu tuh cara kayak melatih atau menyimpannya, menjurnalingnya, metodenya. Terus kalau misalnya udah dapet knowledge-nya tapi ternyata dukungan untuk dapet knowledge ini, udah dapet knowledge-nya tapi nggak bisa ngolahnya dengan baik, nggak bisa journaling dengan baik, terus nggak dapet dukungannya, itu spesifik metodenya tuh betternya gimana kalau dari Kak Gilang? Pas udah dapet knowledge ini, ngolahnya itu. Makasih Kak. Ada nggak sih teknik, ilmu, atau cara yang specifically ngasih tahu urutan atau cara berpikir kritis? Ada nggak sih lembaga, orang yang nyediain les atau apapun itu yang hubungannya sama critical thinking? Ada. Kalau lu nyari critical thinking jenis humaniora, ikut debat. Kenapa gue saranin ikut debat sebagai metode? Ada orang yang baca ribuan buku, tapi dia nggak bisa mengolah ilmu pengetahuan dia untuk menjadi critical thinker yang bagus. Atau bikin analisis yang bagus untuk masalah itu. Gue dapetin itu dari debat. Kenapa gue bilang ini sharing session aja. Karena itu diajarin satu persatu teknik-tekniknya untuk ngebalik argumen atau logical fallacy. Misalnya ya, untuk kayak tadi, critical thinking. Jadi gini deh, apa yang kalian maksud critical thinking dari yang gue jelasin tadi tuh benar nggak? Yang kalian maksud tuh kayak gitu? Atau kalian punya maksud lain? Kak, critical thinking tuh yang kayak gini loh, bukan yang kayak kakak jelasin. Nah, tapi kalau yang sama kayak yang gue jelasin, debat adalah satu wadah, satu tempat yang bakal ngasih jembatan kalian buat itu. Tapi lebih spesifik adalah jenis debat parlemen. Kalau kalian tahu Kak Sadam, UI, di TikTokers juga, itu debat hukum. Kalau debat hukum itu lebih ke knowledge. Ya ada critical thinking-nya, cuma knowledge. By riset. Kalau gue, di debat parlemen itu non by
said, tapi debat by knowledge and critical thinking only. Jadi debat yang hanya berdasarkan kemampuan lo berpikir dengan kritis. Nah, gimana sih Kak? Pernah kasih contoh metodenya dong? Contoh ya, apa ya? Justifikasi deh, urutan dalam debat. Justifikasi. Untuk nentuin ini benar atau salah itu disebutnya justifikasi. Untuk menjustifikasi perilaku seseorang, gue harus tahu prinsipnya. Setelah gue tahu prinsipnya, gue harus tahu dampak praktikalnya. Dan itu gue dapetin dari debat. Jadi itu kalau tadi pertanyaannya adalah gimana cara ngolahnya, gimana cara gue punya metodenya, di mana gue cara belajarnya adalah join debat community. Apapun itu di university kalian, tapi yang parlemen. Gue kasih saran kayak gitu. Tapi Kak, kalau nggak mau ikut debat, gimana cara ngolah itu? Kalau lu adalah orang yang suka nulis itu membantu kalian buat ngungkapin apa yang kalian pikirkan. Perbanyak nulis, perbanyak ngomong, dan ya salah satunya adalah menulis sih menurut gue. Menulis itu salah satu hal yang bisa ngasih perspektif baru dari kalian. Setelah membaca, menulis. Langkah kedua tuh menulis gitu. Jadi itu sih jawaban gue, gimana caranya mengolah itu. Kalau gue jelasin cara teknik dalam debat di sini, nggak akan mungkin waktu cukup. Jadi itu, pokoknya nanti bakal diajarin gini. Kalau ada orang bilang A, gimana cara ngebalikin supaya si A ini jadi A minus. Itu tekniknya. Atau gimana kalau ini A benar, meskipun A ini benar, kenapa tetap lebih buruk? Nah, itu contoh-contoh dalam critical thinking yang gue pelajarin di debat. Dan itu nggak berhenti di lomba aja. Kepake juga untuk semua hal. Untuk presentasi, untuk menulis, menjawab pertanyaan dengan cepat, semuanya kepake. Kayak gitu jawaban. Oke, makasih Kak Gilang udah dijawab. Terima kasih Kak Kezia dan Kak Gilang atas pertanyaan dan jawaban dari Kak Gilang. Jadi tadi pertanyaannya itu kayak gimana sih ngolah, kita udah tahu knowledge-nya, terus cara ngolahnya gimana, kata Kak Gilang kita mungkin bisa dengan join debat community nanti, terus juga perbanyak nulis dan perbanyak bicara. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya, raise hand. Silakan untuk Kak Kamsia. Oke, halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu ke Cecil udah mempersilahkan aku bertanya dan juga ke Kak Gilang yang udah memberikan begitu banyak sharing-sharing, begitu banyak ilmu kepada kita semua. Jadi kan tentang critical thinking ini pasti berguna banget, apalagi kan partisipan di Zoom ini kebanyakan adalah dari anak OSIS MPK seperti itu. Nah, kemudian aku mau nanya nih Kak, kira-kira gimana sih cara mengimplementasikan critical thinking ini ketika kita sedang ada masalah ataupun ada problem di OSIS atau MPK? Seperti itu Kak. Terima kasih. Gue kasih satu sharing knowledge gue untuk critical thinking. Ini adalah pengalaman gue mengelola OSIS. Banyak hal, salah satunya adalah politisasi. Bermain politik dalam OSIS. Politik di sini bukan politik praktis kayak Prabowo Jokowi, bukan, tapi tentang gue kasih perspektif politik yang benar. Politik itu adalah cara lo mengelola sesuatu dengan mengandalkan kemampuan atau power lo dalam mengendalikan orang lain. Jadi gini ceritanya. Dulu di OSIS, gue mau ngadain acara puncak ulang tahun sekolah dengan manggil gue star. Pertanyaannya adalah, satu, sekolah gue nggak boleh mengutin duit dengan nominal yang sudah pakem. Misalnya, gue minta setiap anak urunan 50.000. Nggak bisa. Nggak boleh. Tapi ada satu celah, yaitu sumbangan. Boleh minta duit, tapi nggak boleh dipatok berapa. Istilahnya sumbangan. Masalah ketiga, gimana caranya supaya gue bisa manggil gue star dari luar, gue dapat duit, siswa dapat, bagaimana caranya gue bisa punya 40-50 juta
tanpa gue matok duitnya berapa. Bayangin, buat uang sodako aja tuh kalau ada yang ngasih, ada yang enggak, ada yang 1.000, ada yang 2.000. Gimana caranya dapat 50 juta? Ini adalah solusi yang gue dapetin. Anak-anak itu mempertanyakan gue starnya siapa? Meskipun gue startnya masih lokalan sih, waktu gue itu masih, ya gue startnya nggak gede karena di Brebes tuh nggak ada yang bisa manggil, ada sih cuman kayak sekolah gue kebetulan nggak gede, cuman berhasil ngemanggil dari gue star luar. Intinya adalah mereka punya antusiasme buat manggil orang-orang dengan budget yang tinggi, Versa, Sheila, dan lain sebagainya. Gue berpikir, gimana caranya gue dapat duit banyak, tapi gue nggak ngasih nominalnya. Akhirnya, gue bilang gini, ke semua murid, dikumpulin di aula. Gue starnya itu bisa siapa aja, tergantung dari duit kalian. Bayangin, masalah kelima, gue gak punya waktu untuk nunggu duitnya kekumpul. Gue harus segera menghubungi gue starnya siapa. Bingung nggak? Gue gak bisa nunggu orang duitnya kekumpul. Ini masalah kelima. Gimana solving problemnya? Gue gak bisa nunggu duitnya kekumpul. Gue harus segera MOU-an sama gue starnya. Tapi gue nggak punya duitnya. Masalah keenam, gue dapat gue star dengan harga yang murah lah. Gue habis 30 jutaan. Itu lokal. Ada, kalau lo tahu, gue lupa deh. Alif Rizky, kalau nggak salah. Ya, Alif Rizky mungkin nggak tahu ya. Alif Rizky itu dulu sempat viral yang nyanyi Paijo itu. Nah, yang Paijo. Itu murah sih. Kalau gue nyebutin Alif Rizky gue starnya, orang-orang nggak mau bayar. Karena mereka nggak mau gue starnya Alif Rizky. Tapi gue harus segera MOU-an dengan Alif Rizky. Kalau nggak hari itu, atau nggak minggu itu, gue nggak dapat jadwalnya. Critical thinking yang gue pakai adalah, gue udah MOU-an sama Alif Rizky, tapi gue nggak bilang kalau gue startnya Alif Rizky, tapi gue bilang, gue startnya adalah, gue bilangnya kayak gini, gue startnya adalah tergantung duit kalian. Minimal banget buat datengin gue star, ya 20.000 per orang. Dan akhirnya alhamdulillah kekumpul duitnya. Nah, dari 7 problem itu, gue bermain politik dalam sistem bagaimana gue mempengaruhi orang supaya mau berbayar. Gue bukan pura-pura sih, gue bilang, gue startnya, ya gue jujur, kalau emang misalnya nyampe 150 juta, gue cancel Alif Rizky, gue panggil Versa Besari. Tapi sesuai dengan prediksi gue, uangnya nggak akan mungkin sampai segitu. Paling 40 juta mentok. Dan bener 40 jutaan. Dan cukup untuk memanggil gue star dari luar. Protes nggak? Nggak protes. Karena kenapa mereka nggak protes? Karena gue bermain secara halus. Ya ini duit kalian. Karena kalian ngasihnya 20.000, dapatnya ini cuy. Kalau lu ngasih 50.000, dapatnya yang beda lagi. Gantung lu. Nah, itu contoh implementasi critical thinking yang bisa lu coba dalam menghadapi 7 masalah dalam satu solusi. Gitu. Itu contohnya. Dan itu bisa digunakan di organisasi kalian, decision selanjutnya. Polanya bisa digunakan sama, misalnya, buat acara ini, gimana ya caranya biar dapat duit, waktunya mepet, tapi masalahnya kayak gitu. Ya, itu contoh. Sharing aja sih. Gitu. Thank you. Oke, thank you Kak Gilang. Oke, terima kasih kepada Kak Kamsya dan Kak Gilang atas pertanyaan dan jawabannya. Jadi Kak Gilang ada ngejawab ada pakai cara politik ya. Nah, cara politik ini cara mengolah sesuatu dengan kemampuan mengendalikan orang lain. Nah, tadi Kak Gilang juga udah kasih contohnya. Itu cocok banget sih untuk kita pakai di organisasi OSIS ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tadi aku lihat ada Kak Arin ya. Kak Arin boleh dipersilahkan. Ya, sebelumnya aku mohon maaf nggak bisa on cam.
Di sini aku mau berterima kasih dulu untuk Kak Gilang atas waktu dan kesempatannya, dan juga untuk teman-teman yang udah ikut berpartisipasi dalam sharing session ini. Jadi ini sebetulnya pertanyaan yang nggak kritik-kritik banget, tapi ini di kehidupan sehari-hari gitu sih Kak. Jadi aku mau tanya untuk Kak Gilang, kayak lagi posisi aku sekarang ini, aku lagi ada di dalam suatu masalah. Contoh misalnya, aku dalam suatu masalah nih. Aku tahu loh Kak, aku tahu aku harus ngapain di dalam masalah ini. Cuma banyak banget ketakutan-ketakutan aku buat nyelesain satu masalah ini, sampai akhirnya masalah ini nggak selesai-selesai. Jadi kayak di kepala aku tuh terlalu banyak yang pikiran-pikiran, kayaknya kalau nanti kayak gini, gue salah deh nantinya, kalau kayak gini gue salah deh. Jadi kebanyakan mikir sampai masalah itu nggak selesai. Sebenarnya aku tahu lah aku harus ngapain supaya masalah ini cepat selesai, tapi karena banyaknya rasa takut sama kebingungan aku itu, jadinya aku takut mau nyelesain masalah itu. Udah sempet, misalnya contoh, udah sempet cerita juga sama beberapa orang, udah ngasih saran suruh ngelakuin ini, tapi sampai akhirnya masih takut juga. Nah, kalau Kak Gilang jadi aku, Kak Gilang bakal ngapain? Terima kasih. Oke, ini termasuk ke dalam problem solving. Ini adalah masalah problem solving yang butuh self-development. Buku-buku self-development ini adalah cara mengajarkan. Jadi kalau kalian baca buku self-development kayak Atomic Habits atau Filosofi Teras dan sebagainya, ya jawabannya ada di buku-buku seperti itu untuk bagaimana lo menghadapi masalah dan bagaimana lo menaklukkan masalah itu sendiri. Pertama, gue adalah tipe orang yang nggak mau ada masalah dalam hidup gue. Gue selalu orang yang selalu menghindari konflik. Tapi nggak menutup kemungkinan konflik selalu datang di hidup gue, dan nggak ada orang yang terbebas dari konflik di dunia ini. Gue adalah tipe orang yang nggak bisa tidur atau nggak bakal tidur sebelum konfliknya selesai. Paham nggak? Itu tipe gue. Tapi karena Aninda adalah bukan gue, Aninda mungkin masih bisa tidur kalau konfliknya belum selesai, masalahnya belum Sama selesai. Kak, Kalau sama. gue adalah tipe yang nggak bakal sama. Sama Kak. Iya, Bisa sama. tidur nggak? Nggak bisa tidur. Jadi justru kalau misal tidur nih, kalau masalah itu belum selesai, kayak aku tuh selalu ngebiasain sama diri aku sendiri, kalau misalnya aku mau tidur, masalah aku harus selesai juga. Harus selesai, jadi supaya tidur aku tuh tenang. Tapi nggak bisa tidur juga kalau misal masalahnya belum selesai. Gitu. Nah, berarti lu nggak pernah tidur dong? Kan lu nggak pernah berani nyelesain masalah. Tidur terus kebangun. Gitu, Kak. Jadi nggak tenang. Kalau gue jadi lo, apa yang harus gue lakuin? Pertama, gue bakal mencoba sih buat selesaiin itu. Karena gini, kalau gue ngasih motivasi ya, gue lebih baik ngelakuin itu buat gambling. Atau gambling nggak? Gambling itu kan yang ditakutkan Arindita itu, apakah yang gue lakukan ini bakal berhasil atau nggak akan berhasil. Itu namanya gambling. Makanya Arindita itu memilih tidak melakukan itu supaya dia takut yang terjadi adalah worst case-nya. Worst case-nya itu hal yang terburuknya. Tapi kenapa Arindita itu nggak berpikir di best case-nya? Best case dan worst case-nya itu bisa berjalan 50%, 50%. Jadi gini, lebih baik gue mungkin gagal dalam menyelesaikan konflik ini daripada gue nggak pernah mencoba sama sekali. Ini kata-kata klasik banget sih. Apa ya gue menggambarkannya? Gambling itu adalah cara lu gamble. Gamble itu apa bahasa Indonesianya anjir, kayak taruhan. Nah, taruhan itu taruhan itu bakal berhasil atau enggak kan? Nah, lebih baik lu taruhan aja sekali-kali, Anindita. Jangan lu diem aja gitu. Investor tuh kaya kalau dia ngasih taruhan yang gede kan, high risk high return. Nah, kalau gue jadi lo, daripada gue nggak bisa tidur, gue bakal ngelakuin hal yang itu. Di worst case-nya, gue selalu bilang gini, gue punya prinsip dalam hidup gue, badai pasti berlalu. Kalau ternyata gagal, gue nggak mungkin terjebak dalam kepurukan ini selama berminggu-minggu. Pasti suatu saat nanti masalah ini juga akan selesai. Misalkan
gue mencobanya gitu loh. Kalau gue mencobanya ternyata yang terjadi adalah kasus terburuknya, minimal ini nggak akan terus terjadi. Suatu saat nanti akan berhenti. Daripada ketika gue nggak pernah mencoba untuk menyelesaikannya, maka ini akan terus-menerus terjadi gitu. Lebih baik menghentikannya meskipun harus menghadapi worst case-nya. Gitu. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih kepada Kak Arin dan Kak Gilang atas pertanyaan dan jawabannya. Jadi jawaban dari Kak Gilang lebih baik untuk mencoba terlebih dahulu dalam menyelesaikan masalahnya daripada nggak pernah nyoba sama sekali gitu. Oke, kayaknya untuk waktu pertanyaan tinggal 1 pertanyaan lagi untuk Candy White dipersilakan. Maaf semua. Suara aku kedengar jelas kan ya? Jelas. Oke. Terima kasih Cecil atas waktunya. Aku punya 1 pertanyaan Kak Gilang. Kan namanya berpikir kritis itu kan pasti ada dampak buruknya juga bagi kita. Kayak mungkin kita jadi lebih sering kayak berpikir kayak terlalu dalam yang ujung-ujungnya tuh permasalahan itu malah bikin rumit lagi. Nah, ada nggak sih Kak caranya gimana sih kita mengendalikan berpikiran kritis kita gitu loh? Simpelnya tuh kayak gimana sih Kak? Makasih. Gue orangnya simpel. Kalau gue mau A, ya gue ngelakuin A. Kalau gue mau B, gue ngelakuin B. Bodoh amat orang bakal perilaku apa ke gue. Critical thinking itu bener ngebikin lu ribet, bikin lu ceringe. Untung gue adalah orang yang benci keceringean. Paham nggak ceringe? Tau nggak ceringe? Orang yang pinter, terus dia menunjukkan hal-hal yang pinter, terus dia nggak bisa diajak bercanda. Dia punya prinsip yang sangat bagus dalam hidupnya. Ngeselin nggak orang-orang kayak gitu? Ngeselin kan? Ngeselin nggak? Kalau ada orang pinter, tapi dia selalu menggunakan ilmu dia dalam hal-hal yang banyak gitu. Kayak si Gozi pinter nih, diajak ngobrol, tapi ngobrolnya politik mulu, agama mulu. Kayak kesel nggak sih? Kesel kan? Nah, gue orang yang nggak suka nih hal-hal yang cringe. Gue selalu berusaha menempatkan diri gue dalam posisi yang benar. Itu jawabannya. Kalau gue sama teman gue, ya udah gue kayak biasa aja gitu kayak. Ya udah. Tapi kalau teman-teman gue minta gue ngasih pendapat, baru gue gunain critical thinking yang gue punya gitu. Jadi jadi gini, tahap orang punya ilmu. Satu, kalau dia baru punya ilmu, dia bakal pamer, dia bakal kayak selalu gunain itu di setiap saat. Di tahap kedua, kalau orang punya ilmu, dia bakal gunain itu dengan bijak. Yang ketiga, kalau orang ilmunya udah tinggi, dia menganggap bahwa dia tetap masih bodoh aja. Gitu. Dia masih mau belajar dari orang lain, dia masih dengerin orang lain. Nah, kalian di tahap keberapa nih? Kalau bisa langsung loncat ke tahap ketiga, kalau bisa ya, mungkin tahap kedua dulu, yaitu menempatkan posisi kalian sesuai dengan kondisinya. Jujur, ketika lo dalam kondisi obrolan yang santai, terus lo ngasih hal-hal yang berat, merusak suasana. Kadang. Tapi kalau emang obrolannya lagi berat, gunakanlah kesempatan itu untuk show up kepada mereka. Gitu, dampak negatifnya banyak. Orang punya critical thinking itu sering dianggap cringe, cringe, merusak suasana obrolan. Gue kasih banyak tuh, kemarin kan Jeremy Pauline dirujak ya. Banyak yang bilang karena Chris dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak sih. Orangnya aja yang sensitif sebenarnya. Cuman mungkin ya ada yang merasa kayak gitu. Kita nggak bisa menyalahkan mereka yang merasa seperti itu. Karena gue jujur juga sering merasa kalau ada teman gue yang terlalu cringe, gue kayak males gitu loh ngobrol sama dia. Nah, ya udah ngerusak suasana, makanya jangan ngerusak suasana. Gue ngomong belak-belakan aja ya kayak ya udah kalau yang gue rasain itu ya gue ngomong kayak gitu. Gitu. Jawabannya adalah menempatkan diri. Kapan lo critical thinking dan kapan nggak boleh pakai critical thinking lo. Nggak boleh pakai critical thinking lo itu kalau lo lagi, temen lo emang lagi bercandaan aja, jangan dibawa serius gitu. Lagi bercanda soal Jokowi, tiba-tiba lo bahas Jokowi sampai utang-utangnya Jokowi. Gimana temen lo nggak kesel gitu. Nah, gitu. Baik, Social terima sense sekarang tuh harus dipakai gitu. Intinya
Terima kasih kepada Candy White dan Ah, Kak Gilang atas pertanyaan dan jawabannya. Jadi dari pertanyaan Candy White, Kak Gilang jawab kalau misalnya harus menempatkan diri sesuai dengan situasi, waktu, terus pakai critical thinking-nya jangan mau asal-asalan di tempat yang apa aja gitu. Jadi harus berpikir juga kalau misalnya critical thinking itu harus dipakai sama kalau misalnya obrolan santai bisa disingkirkan dulu critical thinking-nya, kalau obrolan yang udah lumayan serius bisa dipakai. Oke, teman-teman semuanya terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan kepada Kak Gilang. Hadirin sekalian, tidak terasa kita telah sampai ke penghujung rangkaian acara sharing session bersama Kak Gilang Dwi Laksana. Pemaparan materi dan sesi Q&A telah selesai, dan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan kepada Kak Gilang pasti sudah terjawab dong ya? Nah, teman-teman semua, diharapkan setelah mengikuti sharing session malam ini, mampu membawa bekal akan berpikir kritis, dan soft skill diri kita masing-masing mampu dikembangkan lagi. Manfaat yang telah didapatkan mampu menjadi bekal untuk masa yang akan datang, baik di dunia kuliah, kerja, maupun organisasi di berbagai jenjang. Selanjutnya, saya Cecilia Andrea sebagai moderator akan kembalikan kepada Kak Claudia selaku MC dari acara sharing session malam ini. Oke, thank you Cecil. Makasih Kak Gilang atas pemaparan materinya. Oke, selanjutnya akan ada hiburan nih dari vokal grup 17. Ayo kasih reaction tepuk tangannya dong.
Wah, bagus banget ya suaranya. Mantap nih. Boleh dong kalian kasih reaction tepuk tangannya. Oke. Karena narasumber kita nih udah meluangkan waktu untuk memberikan materi kepada kita, jadi kita akan memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat kepada Kak Gilang. Mohon diterima ya, Kak. Thank you sertifikatnya. Oke, terima kasih Kak Gilang. Oke teman-teman, jadi selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Nah, buat yang nggak berhalangan nih, buat on cam, nah kalian boleh banget yang on cam menunjukkan muka-muka cantik dan ganteng kalian nih, walaupun udah malam, tapi masih tetap semangat nih. Ayo on cam semua, nunjukin nih dong, muka-muka harus kalian yang cakep gitu ya. Oke, boleh tolong dibantu Fania buat screenshot ya. Oke, baik. Semuanya sudah siap? Oke, kita mulai ya dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah. Oke, terima kasih teman-teman buat yang mau on cam. Oke, untuk door prize besok akan diumumkan ya. Semoga buat yang hari ini aktif, kalian bisa terpilih nih buat dapat door prize-nya. Oke teman-teman, karena kita udah di penghujung acara ya, nggak berasa banget nih. Jadi makasih ya buat kalian yang udah ngikutin sharing session pada hari ini. Semoga dari sharing session pada hari ini kalian bisa lebih banyak mengetahui hal-hal baru dan juga bisa menambah pengetahuan kalian. Nah, aku ada pantun nih, ada yang mau dengerin nggak? Mau dong, mau Mau banget. dong pasti ya nih. Mau. Pergi memancing ke Sungai Sula. Cakep, Cakep. Nila dipancing di hari senja. cakep. Cakep. Salam undur diri Cakep. dari saya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Asik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman izin live duluan ya teman-teman, karena aku harus dapat departemen. Thank Terima you. kasih yang Thank you, udah. Terima Reza. kasih Kak Gilang. Terima kasih buat Kasih teman banyak, OSIS, Kak terima kasih Gilang. buat SMA Kak juga. Kak. Oke, terima kasih Bye-bye. semuanya. Senang bisa diundang. Semoga bisa ketemu di next time ya. Thank you. Ya. Kak Gila. Ketemu offline ya. Thanks a lot. Halo, Halo Kak Gozi. halo Kak Gozi.
Anak OSIS SMPK stay dulu ya. Seperti biasa. Ini auto evaluasi kah, Kak? Kenapa Kak? Kenapa Ri? Enggak. Hmm, Oke. Udah semua Kak? Udah full OSIS MPK. Oke, udah semua ya. Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya suara gue terdengar jelas. Apa ada noise? Malam Kak Gozi. Waalaikumsalam. Selamat malam. Suaranya Nah, good ini ya, dengan kipasnya agak bising. Apa kedengeran? Dengar jelas banget. Aman Kak, aman. Oke. Sebenarnya gue mau appreciate buat teman-teman OSIS dan MPK udah menjalankan tugasnya dengan baik. Ini untuk acara event hari ini tuh gue nggak terlalu banyak campur tangan